Boleh dikritik, tapi jangan dibubarkan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika pada hari pemilihan atau hari pemungutan suara, seluruh rakyat datang ke TPS, tapi tidak ada satupun yang mencoblos calon anggota dewan? Kotak suara terisi kertas, tapi tidak ada tanda coblos di nama-nama calon. Apa yang akan terjadi? Ini bukan skenario film fiksi ya, tapi sebuah pertanyaan mendasar tentang esensi demokrasi. Kita akan membahas apa konsekuensi dari kegagalan ini dan mengapa peran legislatif sangat krusial bagi sebuah negara. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan, teman-teman, di mana rakyat memilih wakilnya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jika tidak ada yang memilih, maka suara rakyat tidak akan terwakili sama sekali. Rakyat akan kehilangan saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan. Nah, kekosongan ini akan memicu kekacauan sosial dan politik, karena tidak ada lagi mekanisme sah untuk menyelesaikan masalah. Skenario ini mungkin tidak akan pernah terjadi ya, tapi ini menjadi pengingat yang sangat berharga. Golput total pada anggota dewan adalah sebuah bentuk protes ekstrim yang akan menghancurkan sistem dari dalam. Nah, sebagai penyelenggara pemilu, saya ingin memberikan gambaran apa yang akan terjadi kemudian jika skenario tidak ada yang memilih anggota dewan di hari pemungutan suara itu terjadi. Oleh karena itu ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tugas kita bukan hanya berpartisipasi, tapi berpartisipasi dengan bijak. Di konten-konten saya yang lainnya, saya sudah sering membahas tentang meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Sama halnya dengan pemilihan legislatif. Pilihlah wakil rakyat yang kalian percaya akan bekerja untuk kepentingan kalian dan masyarakat di sekitar kalian. Nah, pilihlah mereka yang memiliki visi, integritas, dan komitmen untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Pemilihan anggota dewan itu bukanlah tentang mencari yang sempurna ya. Ini adalah tentang memilih yang terbaik dari yang ada. Karena dengan suara kita tidak hanya mengisi kotak suara, tapi juga membangun pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Jadi, apa yang akan kalian lakukan untuk memastikan demokrasi ini tetap berjalan? Tapi sebelum membahasnya, saya ingin mengajak teman-teman semua terbang ke Spanyol. Karena di sana ada yang unik pada proses pemilunya, yaitu voto en blanco. Secara harfiah, voto en blanco ini berarti suara kosong atau surat suara putih. Ini terjadi ketika seorang pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak tanpa mencentang atau mencoblos nama kandidat atau partai manapun. Nah, surat suara ini benar-benar dibiarkan kosong. Voto en blanco ini berbeda dengan golput di Indonesia. Di Spanyol, mereka tetap memilih, tetap datang ke TPS, tetap berpartisipasi, tapi pilihannya adalah tidak memilih. Bingung nggak? Voto en blanco juga berbeda dengan surat suara tidak sah ya, karena voto en blanco ini dihitung secara terpisah. Dan ini adalah cara yang diakui secara hukum, legal ini, bagi seorang warga negara untuk menyatakan bahwa ia telah berpartisipasi. Tapi tidak ada satupun calon atau partai yang layak untuk dipilih menurut si pemilih. Nah, voto en blanco adalah ekspresi ketidakpuasan yang terorganisir. Ia mengirimkan pesan yang jelas kepada para elit politik gitu, bahwa rakyat merasa aspirasi mereka tidak terwakili oleh opsi yang ada. Nah, teman-teman semua, di Spanyol, suara kosong ini memiliki efek signifikan terhadap hasil pemilu, terutama dalam hal ambang batas suara untuk sebuah partai mendapatkan kursi. Loh, kok bisa? Bisa, gini ya. Teman-teman, mari kita pahami sistem pemilu di Spanyol yang memang berbeda dengan sistem pemilu di Indonesia. Di Spanyol, itu sistem pemilunya dirancang secara sistemik untuk mengakomodir pemilih yang tidak memilih pilihan atau yang tidak menentukan pilihan. Nah, kemudian dari metode pemilihan umumnya, ya, metode penghitungan dan penetapan kursi untuk calon terpilihnya itu di Spanyol menggunakan metode D'Hondt. Beda dengan di Indonesia yang menggunakan sistem Sainte-Laguë. Nah, sistem D'Hondt inilah yang mendistribusikan kursi berdasarkan persentase suara. Tapi untuk mendapatkan kursi, sebuah partai itu harus melewati ambang batas minimum sebesar 3% kalau di Spanyol dari total suara di daerah pemilihannya. Nah,
Voto en blanco itu dihitung sebagai bagian dari total suara. Jadi jika sebuah partai kecil hanya mendapatkan katakan 3% suara dan ada banyak voto en blanco, maka total suara akan meningkat dan persentase suara partai tersebut akan turun. Paham nggak? Bahkan penurunannya ini bisa sampai di bawah ambang batas 3%. Nah, teman-teman, situasi itu menimbulkan kerugian bagi partai-partai kecil ya. Dengan kata lain, semakin banyak voto en blanco, semakin sulit bagi partai kecil mendapatkan kursi. Untuk membayangkan cara kerja sistem pemilu Dhon ini, kalian bisa membayangkan sistem pemilu di Indonesia menggunakan Saintelegu, tapi bilangan pembaginya bukan bilangan ganjil. Dhon itu menggunakan bilangan pembagi asli atau bilangan asli lah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Saintelegu itu kan menggunakan bilangan ganjil. Nah, bedanya di situ. Nanti kalau kalian ilustrasikan, ya, menggunakan Dhon, maka kalian akan dapatkan penjelasan secara natural kenapa partai kecil itu akan dirugikan dengan adanya voto en blanco ya. Nanti kalian akan paham deh kenapa voto en blanco sangat merugikan bagi partai kecil. Teman-teman semua, fenomena voto en blanco ini mengajarkan kita beberapa hal penting tentang demokrasi. Pertama, partisipasi itu adalah kunci. Voto en blanco membuktikan bahwa partisipasi bukan hanya tentang memilih. Ini adalah tindakan politik yang bisa menjadi pernyataan kuat tentang kondisi demokrasi. Yang kedua, kualitas lebih penting dari kuantitas. Ya, suara kosong itu adalah tuntutan kualitas. Rakyat tidak hanya menginginkan pilihan, tapi pilihan yang benar-benar mewakili harapan mereka. Nah, yang ketiga nih teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari voto en blanco dalam konteks demokrasi gitu ya, yaitu sistem membentuk perilaku. Sistem pemilu yang mengakui suara kosong menunjukkan bahwa ketidakpuasan rakyat adalah hal yang penting dan harus diperhitungkan dalam proses politik. Nah, voto en blanco di Spanyol adalah cerminan dari demokrasi yang matang, di mana bahkan ketidakpuasan pun memiliki ruang yang diakui untuk diekspresikan. Tentu ini adalah pengingat bahwa dalam sebuah negara yang sehat, rakyat memiliki cara untuk bersuara, bahkan ketika mereka merasa tidak ada yang mau mendengarkan. Kita kembali ke soal tidak memilih anggota dewan, ya. Jadi ini tentang skenario jika terjadi masyarakat tidak menentukan pilihan di surat suara untuk memilih anggota dewan, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kota. Nah, hak untuk memilih adalah anugerah terbesar, tapi di baliknya ada hak yang sama besarnya, yaitu hak untuk tidak memilih. Dalam konteks pemilu, ini dikenal dengan istilah golput atau golongan putih. Namun skenario yang kita bayangkan jauh lebih ekstrim ya. Tadi kan kita bayangkan ada skenario pemilih itu tidak menentukan hak pilihnya atau tidak menyalurkan hak pilihnya untuk anggota dewan. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi seluruh pemilih gitu misalnya, sepakat untuk tidak memilih anggota dewan. Nah teman-teman, jika ini terjadi, maka secara teknis pemilu tidak menghasilkan pemenang. Tidak ada partai politik yang akan mencapai ambang batas suara yang diperlukan untuk mendapatkan kursi. Dan tidak ada calon individu yang akan mendapatkan suara terbanyak. Ini adalah krisis legitimasi yang belum pernah terjadi, bahkan di negara manapun di seluruh dunia. Jika tidak ada anggota dewan yang terpilih, maka kekosongan kekuasaan akan terjadi di lembaga legislatif. Sekarang saya ingin memberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika kekosongan ini terjadi. Yang pertama, lumpuhnya fungsi legislatif. Jadi tugas anggota dewan itu kan yang utama adalah membuat undang-undang. Nah, tanpa mereka tidak ada undang-undang baru yang bisa dibuat atau undang-undang lama yang bisa direvisi, itu nggak ada. Lalu program pembangunan pemerintah bagaimana? Alokasi anggaran gimana? Hingga peraturan-peraturan kecil untuk masyarakat juga akan mandek. Ini akan melumpuhkan roda pemerintahan secara total. Kemudian, anggota dewan juga berperan sebagai pengawas jalannya eksekutif loh. Pemerintahan dan birokrasi itu diawasi oleh anggota dewan, oleh parlemen. Nah, tanpa anggota dewan, tidak ada yang akan mengawasi penggunaan uang rakyat, memastikan pejabat bekerja dengan benar, atau mencegah terjadinya korupsi. Pemerintah itu akan berjalan tanpa pengawasan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi sangat besar. Ini pertanda runtuhnya demokrasi perwakilan.